Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Kali ini kita akan menceritakan kisah pembunuhan yang sedikit berbeda dari biasanya. Ini adalah kisah 3 anak perempuan yang membunuh ayah kandung mereka sendiri. Tapi ini enggak seperti yang kalian bayangkan. Cerita ini sangat viral karena opini dan juga pembelaan tiap orang itu berbeda. Beberapa orang membela 3 anak yang membunuh ayah mereka sendiri, dan ada juga yang tetap membela ayah mereka. Sebelum kita masuk ke cerita, kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan kalau kalian punya kasus yang kalian pengen kita bahas, you guys can let us know in the comment section below. Inilah kisah Khachaturian Sisters. Mikhail Khachaturian dan Aurelia Dunduk adalah sepasang suami istri yang tinggal di Rusia. Mereka memiliki 3 anak perempuan yang bernama Kristina 19 tahun, Angelina 18 tahun, dan Maria 17 tahun. Nah, sejak awal, Mikhail ini adalah ayah yang pemarah dan ditakuti oleh istri beserta anak-anaknya. Karena Mikhail ini seringkali melakukan kekerasan fisik dan juga berkata kasar, verbally abusive. Aurelia beberapa kali melaporkan kekerasan suaminya pada polisi, tapi ternyata Mikhail ini punya banyak teman polisi. Bisa dibilang polisi jahat yang melindungi Mikhail dan tidak pernah menanggapi sama sekali laporan yang dibuat oleh Aurelia. Hingga akhirnya di tahun 2015, Mikhail ini mengusir istrinya sendiri dan mengatakan pada Aurelia, kalau Aurelia berani untuk menghubungi dia atau ketiga anak mereka, maka Mikhail akan membunuh ketiga anaknya dan juga Aurelia sendiri. Maka dari itu, semenjak Aurelia meninggalkan rumah, dia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan 3 putrinya. Nah, ternyata sejak Aurelia ini tidak ada di rumah, kekerasan yang dilakukan oleh Mikhail kepada Maria, Angelina, dan Kristina ini semakin menjadi-jadi. Setiap hari mereka ini merasa hidup di neraka. Mereka ini seringkali ditembak oleh ayah mereka menggunakan air gun. Kalau kalian pernah main pinball, itu kalian mungkin tahu. Dan meskipun senjata ini nggak bisa membunuh, tapi ini sakit banget. Dan ini tuh bisa membunuh burung atau serangga. Meskipun memang nggak bisa ngebunuh manusia. Ketiga saudara perempuan ini tidak hanya disiksa secara fisik dan mental, tapi mereka juga dilecehkan secara seksual. Gua benci banget tiap kali ngeliat berita kayak gini. Ini mungkin adalah bukti nyata bahwa nggak semua orang tua itu berhak punya anak. Mikhail ini juga memasang kamera di rumah ini supaya dia tuh bisa monitor semua kegiatan anak-anaknya kalau dia lagi nggak di rumah. Kalau Mikhail ada di rumah, dia ini punya lonceng yang kalau lonceng itu dibunyiin, setidaknya tuh ada 1 anak yang harus langsung datang nemuin dia dan ngelakuin apapun yang disuruh oleh si Mikhail ini. Ini bapak setan sih, sorry. Nah guys, ternyata Rusia ini merupakan satu dari 3 negara di Eropa yang tidak memiliki hukum untuk menangani kekerasan rumah tangga. Gue juga baru tahu ternyata sistem Rusia ini juga kacau banget. Bayangin ya, hukuman yang dilakukan oleh seseorang kepada salah satu anggota keluarga mereka itu hanya dijatuhi 12 hari di penjara kalau mereka melakukan kejahatan ini 1 kali dalam setahun dan tidak menyebabkan korban mereka masuk rumah sakit. Yang berarti kalau seorang bapak menyakiti anak atau istri mereka sendiri sampai berdarah-darah atau gimana pun, tapi kalau memang mereka enggak dimasukkan ke rumah sakit, misalnya enggak patah tulang, ya bapaknya enggak bakal kena hukuman apapun. Di Rusia juga banyak organisasi gereja Kristen Ortodoks yang mendukung kalau masalah keluarga itu nggak boleh dicampuri oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada tindakan kekerasan di dalam sebuah keluarga, itu nggak pantas kalau hukuman dari pemerintah itu dijatuhkan ke mereka. Karena dianggap ya, ini masalah keluarga, pemerintah atau hukum itu tidak berhak mencampuri urusan mereka. Banyak pendeta radikal yang menganggap bahwa hukum yang mengatur masalah keluarga ini adalah suatu bentuk kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan norma-norma patriarki di Rusia. Jadi di Rusia, sistem patriarki atau di mana laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan seorang ayah dalam keluarga itu dianggap sebagai raja yang bisa melakukan apapun, itu masih sangat
sangat kental bagi masyarakat sana. Jadi mau gimana pun seseorang itu, kalau dia seorang bapak, dia bebas ngelakuin apapun ke keluarganya. Super F up. Maria, Angelia, dan Christina ini jarang banget masuk ke sekolah karena Mikhail ini mulai membatasi mereka untuk keluar dari rumah juga. Bahkan teman dan guru ketiga saudara perempuan ini itu sebenarnya tahu kalau murid atau teman mereka ini menjadi sasaran kekerasan dari ayah mereka sendiri. Soalnya tercatat sampai bulan Juli 2018, 2 dari 3 saudara ini itu cuma masuk ke sekolah selama 2 bulan di tahun ajaran itu. Bayangin aja, sekolah cuma 2 bulan. Dan lagi-lagi, guru mereka ini sempat melaporkan kekerasan ayah mereka sendiri, tapi enggak ditanggapin. Sama kayak kejadian saat Aurelia melaporkan Mikhail, tapi tidak ditanggapi. Nah, 3 dari saudara ini yang paling sering disiksa tuh Angelia atau anak kedua dari 3 bersaudara ini. Dia ini yang paling sering dilecehkan oleh Mikhail, yang merupakan pecandu heroin. Dan semua orang itu sebenarnya tahu kalau Mikhail ini pecandu narkoba. Dari 3 saudara ini, ada 1 saudara yang enggak diketahui yang mana itu pernah melakukan aksi bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Mikhail. Karena mereka ini juga enggak pernah dapat pertolongan dari siapapun, dari keluarga, dari ibu, dari teman-teman, dari sekolah. Itu enggak ada yang nolongin mereka. Mereka hopeless, kebingungan mau nanya siapa lagi untuk minta pertolongan karena nggak ada yang mau nolong. Mereka ini adalah hasil kegagalan sistem di Rusia. Bagi orang-orang di sekitar 3 saudara ini, mereka itu udah ngerasa banget kalau Maria, Angelia, dan Christina ini sudah enggak berfungsi secara normal lagi. Maksudnya kayak mereka ini punya gangguan. Sampai dikatakan salah satu dari mereka, nggak tahu yang mana, itu pernah melakukan aksi bunuh diri, tapi bisa diselamatkan oleh dokter. Seringkali saat di sekolah, Mikhail ini sering mengirimi mereka SMS yang bertuliskan bahwa Mikhail ini akan membunuh ketiga putrinya yang dia kata-katai habis-habisan. Gua nggak ngerti juga kenapa ini manusia bisa kejam banget. Dan selama 3 tahun lebih, 3 saudara ini berusaha untuk menahan semua penderitaan yang mereka alami di rumah. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 Juli 2018, Mikhail ini baru saja pulang dari rumah sakit dan waktu dia masuk ke rumah, dia tuh ngeliat rumahnya berantakan. Jadi dia marah kenapa anak-anaknya nggak ngeberesin rumah. Dia lalu manggil anaknya satu persatu untuk masuk ke kamarnya dan dia ini nyemprot pepper spray ke muka mereka sebagai hukuman. Nah, waktu giliran Christina yang disemprot pakai pepper spray, ternyata asma Christina ini kambuh. Saking parahnya, Christina itu sampai pingsan. Dan waktu Maria dan Angelina nyamperin kakak mereka yang pingsan ini, Christina ini tetap nggak bisa bangun dan mereka kira Christina ini meninggal dunia. Jadi 2 saudara ini berencana untuk membunuh Mikhail pada malam itu saat Mikhail sedang tidur. Jadi memang Mikhail ini sering tidur di sofa sambil nonton TV di ruang tamu. Nah, waktu Mikhail tidur, Angelina membawa palu, sedangkan Maria membawa pisau untuk memburu. Dari belakang mereka langsung menyerang Mikhail. Nah, Mikhail ini langsung terbangun dan sempat juga cekcok dengan Maria dan Angelina yang berusaha untuk membunuhnya. Karena ribut-ribut, Christina yang tadinya pingsan yang mereka kira meninggal itu bangun dan pas dia ngeliat kalau ayah dan 2 saudaranya itu lagi kelahi bawa pisau dan palu, dan saat itu dia nggak tahu apa yang terjadi tapi dia jelas aja langsung berusaha untuk nolongin 2 saudaranya. Angelina ini langsung ngambil pepper spray dan nyemprotin pepper spray ini ke muka si Mikhail dan langsung menyemprot pepper spray ini ke muka Mikhail. Mikhail ini langsung marah dan langsung ngejar si Christina. Christina ini langsung lari menuju tangga di depan rumah mereka dan Mikhail ini langsung balik ngejar si Christina. Nah, dari belakang, Angelina yang masih pegang pisau berburu itu langsung nusuk Mikhail tepat di jantungnya. Dan luka inilah yang membuat Mikhail akhirnya meninggal dunia. 3 saudara ini lalu panik dan mereka ini berusaha untuk juga menusuk diri mereka sendiri, seolah-olah mereka ini diserang oleh ayah mereka.
sebelum mereka menelpon polisi. Jadi mereka ini berusaha untuk mengatakan kalau mereka ini diserang duluan oleh ayah mereka supaya mereka dinyatakan tidak bersalah dan membunuh ayah mereka karena melindungi diri mereka. Tapi kan akhirnya mereka ini ngaku tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan juga di tubuh Mikhail ini ditemukan ada 30 luka tusukan dari hasil kelahi mereka di awal-awal. Nah, kasus ini tuh banyak banget mengundang orang-orang untuk berpikir keras, sebenarnya ini adalah membunuh untuk melindungi diri atau ini adalah murni kasus pembunuhan berencana. Kira-kira itu ada 40% orang yang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga saudara ini adalah hal yang benar. 20% lagi yakin ini adalah pembunuhan berencana, sedangkan sisanya ini nggak yakin mereka harus memilih pihak yang mana. Karena awalnya itu saudara dekat mereka itu ngaku kalau memang ketiga anak ini tuh disiksa oleh Mikhail. Tapi tiba-tiba di akhir-akhir itu banyak yang mulai ganti statement mereka dan bilang kalau tiga anak ini tuh sebenarnya sengaja membunuh ayah mereka sendiri supaya mereka ini ngedapetin uang warisan. Meskipun sebenarnya udah jelas banget buktinya, itu banyak banget guys bukti kalau ayahnya itu emang menyiksa mereka. Dari hasil autopsi, tiga anak ini tuh memiliki luka yang parah yang membuktikan mereka ini memang secara seksual dilecehkan oleh ayah mereka. Dan juga banyak SMS ayahnya yang bilang ayahnya bakal bunuh mereka lah, ngata-ngatain mereka pakai kata-kata yang sangat kasar. Dan juga laporan-laporan dari Aurelia dan guru-guru mereka itu juga adalah bukti kalau polisi memang dari awal itu nggak pernah menanggapi laporan mereka. Nah, polisi malah bilang mereka tuh nggak pernah dapet laporan dari siapapun tentang kekerasan yang dilakukan oleh Mikhail. Padahal udah jelas banget buktinya tuh udah ada. Cuman gue nggak tahu seberapa corrupted polisi dan sistem politik di Rusia. Kalau gue baca dari beritanya sih kayaknya super corrupted. Dan media ini pada awalnya tuh banyak banget yang membela tiga saudara ini. Nah, tapi semakin mendekati hasil keputusan pengadilan, tiba-tiba banyak media yang bungkam mulut. Nah, ini nih kayaknya banyak orang yang percaya pasti ada sesuatu yang dilakukan sampai semua orang itu mulai berbalik menyerang tiga saudara ini. Awalnya, tiga saudara ini tuh sempat dinyatakan melakukan pembunuhan karena ingin melindungi diri mereka. Tapi mendekati hasil keputusan pengadilan, ini malah mereka dinyatakan akan diadili atas pembunuhan berencana. Maria yang masih umur 17 tahun saat kejadian ini terjadi, itu bakal disidang terpisah karena dia ini juga terbukti secara mental itu memang tidak fit. Sedangkan Angelina dan Christina ini akan diadili atas pembunuhan berencana dengan hukuman kira-kira 20 tahun di penjara. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, tiga saudara ini tuh belum pernah disatukan kembali dan dilarang untuk saling berkomunikasi. Mereka tinggal terpisah sembari menunggu persidangan pertama mereka. Harusnya mereka ini disidang pertama kali pada Agustus tahun ini. Tapi karena salah satu dari saudara ini tuh dinyatakan sakit keras, sidang mereka ini lagi-lagi diundur. Jadi sampai sekarang kasus mereka ini belum selesai. Sedikit fakta tentang kekerasan rumah tangga di Rusia. Ternyata 80% wanita yang mendekam di penjara Rusia itu dinyatakan melakukan kejahatan untuk melindungi diri dari orang terdekat mereka. Sangat memprihatinkan. Menurut gua ini adalah penggambaran di mana wanita itu memang perlu banget dilindungi, tapi masih banyak hukum dan juga tindakan tidak adil yang mengatasnamakan patriarki. Kalau gue sendiri, menurut gue apa yang dilakukan oleh tiga saudara ini adalah bentuk perlindungan karena udah pasti suatu hari bapak mereka bakal membunuh mereka atau ngelakuin hal yang sangat keji sampai mereka meninggal, atau mereka pada ujung-ujungnya bakal bunuh diri, dan mereka deserve a good life. Gue penasaran dengan tanggapan dari kalian. Kalau menurut kalian kasus ini gimana? See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.